Assalamualaikum. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan lagi tentang part of speech atau word class atau kelas kata, yaitu bagian terkecil dalam kalimat itu kan namanya kata. Nah, kata itu macam-macam jenisnya. Kemarin ketika kita belajar part of speech, yang pertama awal pembelajaran kan ada 8 macam part of speech atau word class atau kelas kata. Tapi sekarang akan kita ringkas jadi 4 saja dulu. Nah, yang pertama itu nouns, kata benda. Sudah paham ya? Ada verbs, kata kerja, adverbs, keterangan, lalu adjectives, kata sifat. Sebenarnya untuk jenis-jenis ini kan sudah familiar, tapi dalam bahasa Inggris agak bingung. Jadi kita jelaskan satu persatu. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya word class atau part of speech atau kelas kata seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, macam-macam kata itu mempunyai fungsi masing-masing. Ada tugasnya masing-masing. Nah, yang pertama noun. Noun disebut juga dengan kata benda. Nah, kata benda dalam bahasa Inggris apa saja? Ada ini. Ada a person. Ada orang, manusia. Dalam hal ini contohnya ada man, laki-laki, ada girl, perempuan, ada engineer, teknisi, ada friend, teman. Itu contoh dari person. Bisa juga nouns itu berupa asing, benda, hewan, dan lain-lain. Contohnya ada horse, kuda, ada wall, tembok, ada flower, bunga, ada country, negara. Lalu ada juga yang namanya an idea, quality or state. Jadi ada ide, kualitas atau state, kayak keadaan gitu. Contohnya ada anger. Anger itu kalau angry itu marah, dia nggak masuk noun. Kalau anger itu masuk noun, kayak kemarahan gitu. Courage, usaha, life, kehidupan, luckiness, keberuntungan. Apapun yang belakangnya ada ness seperti itu, kayak luckiness, togetherness, happiness, apapun yang belakangnya ness biasanya dia masuk dalam nouns, masuk dalam kata benda, masuk dalam kategori idea or quality atau state. Nah, selain secara umum tiga itu, ada juga nanti kata benda yang dibedakan menjadi common nouns dan proper nouns. Ada juga yang concrete nouns dan abstract nouns. Nah, ini bisa dilihat perbedaan common nouns atau proper nouns. Satu-satu kita lihat. Common nouns itu kata benda yang sifatnya umum. Seperti man, laki-laki, boy, anak laki-laki. Nah, proper nouns-nya contohnya adalah John, menuju ke satu orang, merujuk ke pribadi tertentu. Kalau common nouns atau non umum, kata benda umumnya ada woman atau girl, ada wanita, ada gadis. Proper noun-nya apa? Noun spesifiknya adalah Mary, menunjuk pada salah satu pribadi. Lalu common nouns-nya ada country atau town. Country itu negara, town itu kota. Terus kata benda propernya itu England, London. Jadi ya merujuk ke salah satu tempat atau nama tempat yang spesifik. Jadi begitu perbedaannya. Apa common nouns dan proper nouns-nya tadi? Common nouns itu sifatnya umum, tidak merujuk ke salah satu yang spesifik. Sedangkan proper nouns itu merujuk ke salah satu yang spesifik. Nama orang, nama tempat, nama buku, nama hari, nama waralaba, nama perusahaan, dan lain-lain. Lalu ada namanya concrete noun sama abstract noun. Kalau concrete noun itu kata benda yang sifatnya nyata, yang bisa kamu lihat, kamu pegang, kamu rasakan.
student, siswa, fighter, dog, pensil, komputer. Ini semua bisa kamu lihat, bisa kamu pegang. Lalu ada namanya abstract noun. Kata benda sifatnya abstrak, nggak bisa kamu lihat, nggak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Kayak intelligence, kecerdasan, bravery, keberanian, loyalty. Apa itu namanya lupa. Ketulusan atau royalan. Eloquence, convenience, dan lain-lain. Kata benda yang nggak bisa kamu lihat, nggak bisa kamu pegang, itu namanya abstract noun. Ada namanya countable noun dan uncountable. Countable itu yang bisa dihitung. Student, fighter, dog, pensil, dan lain-lain. Uncountable itu nggak bisa dihitung. Biasanya berupa makanan, sugar, money, uang tuh nggak bisa dihitung. Water, nggak bisa dihitung. Rice, air, udara tuh nggak bisa dihitung. Lanjut, lalu sudah ada noun, paham ya? Lalu ada verb. Apa itu verb? Kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris ada kalimat, pasti kan ada subjek, ada predikat, ada objek. Predikatnya itu berupa kata kerja yang menunjukkan aksi, menunjukkan tindakan, kejadian, dan lain-lain. Nah, contohnya kata kerja yang sifatnya fisik itu ada run, berlari, ada hear, mendengar, ada call, memanggil. Itu yang sifatnya kayak kegiatan fisik. Lalu ada yang namanya kerja yang sifatnya mental. Dia enggak physically terlihat. Contohnya know, tahu. Tahu kan kamu kata tahu, kamu nggak perlu melakukan pekerjaan atau kegiatan. Recognize, kenal, tahu, mengenali, believe, percaya. Dia kan kata kerja 3 ini tidak memerlukan aktivitas fisik. Beda dengan run, hear, call ini memerlukan aktivitas fisik. Lalu ada kata kerja yang berupa keadaan atau kondisi. Biasanya disebut to be. Ada M itu gandengannya I. Ada R, gandengannya we, they, atau yang jamak. Lalu ada is, gandengannya itu she, he, it, atau yang tunggal. Yang seperti ini nih bisa dipelajari sendiri. Bisa dipelajari sendiri. Regular verb dan irregular. Regular itu kata kerja beraturan, irregular tidak beraturan. Mengacu pada bentuk-bentuk verb 1, verb 2 sama verb 3-nya. Kalau belakangnya ed ini namanya regular, kata kerja beraturan. Kalau kayak go, went home, put, drink, drang, sing, sang, itu termasuk dalam irregular atau kata kerja tidak beraturan. Seperti ini mudah, SMP sudah pernah dipelajari, jadi saya skip. Sekarang ke adverb, kata keterangan. Dia ini menerangkan, memperjelas, bisa memperjelas kata kerja, memperjelas kata sifat, dan lain-lain. Pokoknya memperjelas dalam kalimat itu sendiri. Dia menjelaskan when, kapan, how, bagaimana, where, di mana, in what way, cara, keterangan cara, sampai to what extent. Kayak misalkan when, kapan, always, selalu. Bagaimana, how, carefully, hati-hati. Where, di mana, everywhere, di mana-mana. In what way, dengan cara apa, slowly, pelan-pelan. And to what extent, kayak apa sih, terribly, parah. Nah, dia tuh menjelaskan seperti itu. Nah,
Adverb ini tandanya apa? Biasanya dia ditambahi dengan kata ly, slowly, properly, dan lain-lain. Adverb itu sifatnya bisa juga menguatkan atau penekanan. Misalkan, he plays tennis well. Dia bermain tenis dengan baik. Nah, ini well itu juga adverb, extremely adverb juga. Jadi dia menjelaskan adverb. He plays tennis extremely well. Dia bermain tenis sangat bagus. Jadi adverb itu juga bisa berguna untuk penekanan sangat. Misalkan ini, contohnya adverb ini yang di huruf miring. She was working rapidly. Dia berjalan rapidly, rapat-rapat, cepat. The kids love playing together. Anak-anak senang bermain bersama-sama di kotak pasir. Please come inside now. Tolong masuk ke dalam sekarang. His jokes are always very funny, very makanan. Candaannya selalu sangat lucu. You don't really care, do you? Kamu nggak bener-bener peduli kan? Really, ini penekanan. Itu contoh-contoh adverb. Jadi kembali ke adverb tadi. Adverb tuh jadi tadi kan spesifiknya. Adverb tuh bisa tempat, bisa suasana, bisa waktu. Juga kalau li tadi yang perakhiran itu adverb of manner, keterangan cara. Keterangan bagaimana cara kamu melakukan sesuatu. Kayak tadi, she walks rapidly. Rapidly-nya itu adverb. Dia berjalan rapidly dengan cepat. Sekarang masuk adjective. Adjective itu kata sifat. Gampang ini. Contohnya adalah small, kecil, blue, biru, short, tajam. Jadi warna-warna itu termasuk kata sifat. Karena dia menjelaskan ciri khas sesuatu. Contohnya daun. Daun berwarna hijau. Daun yang hijau. Berarti hijau itu adalah kata sifat. Dia menjelaskan ciri khas suatu benda. Contohnya ini, kata adjektif atau kata sifatnya ada di ada di bercetak tebal, bold. Misalkan ini, Lisa is wearing a sleeveless shirt today. Lisa sedang menggunakan sleeveless. Ini, yang tidak ada lengannya. Kaos tanpa lengan hari ini. Lalu she wore a beautiful dress. Dia mengenakan terusan yang cantik. Dia menjelaskan ciri khasnya suatu benda. He writes, dia menulis meaningless letters, surat yang tidak bermakna. The shop is much nicer. Toko ini jauh-jauh lebih baik, lebih bagus. Menjelaskan sifat. Ben is an adorable baby. Ben adalah bayi yang lucu, menggemaskan. Nah, kata sifat. Lalu ini ada juga contoh lain. Jadi kebangsaan atau nationality itu juga termasuk dalam adjektif. Kayak I married an American woman. Aku menikahi wanita American. Dia di sini jadi adjektif karena dia menjelaskan kata benda. Kalau American woman saja, dia tidak tahu woman itu dari mana. Akhirnya ditambahi American, menjelaskan ciri khas wanita itu. Apa ciri khas wanita itu? Bahwa ciri khas wanita itu adalah dia berasal dari Amerika. Lalu ada the Jewish community in New York is very big. Komunitas Jewish, apa itu Yahudi, di New York sangat-sangat besar. Lalu Mary has a collection of expensive Russian dolls. Expensive juga adjektif, Russian adjektif, menjelaskan ciri khas atau muasal dari dolls atau boneka. Mary mempunyai koleksi dari boneka Rusia yang mahal. Lalu
In the winter, you must wear heavy woolen clothes. Di musim salju, kamu harus mengenakan pakaian yang ini dari wool. Nah, apa namanya, asal usul atau jenis bahan dari suatu benda itu juga termasuk dalam kata sifat. Misalkan woolen clothes, baju wool, kain wool, meja kayu, wooden desk, meja kayu. Wooden atau kayu itu juga termasuk adjektif karena dia menjelaskan asal muasal atau ciri dari benda tersebut. The polar bear is listed as threatened. Polar bear, beruang kutub, terdatar sebagai hewan yang hampir punah. Polar bear, dia menjelaskan bahwa beruang itu jenisnya adalah polar atau beruang kutub, dan termasuk juga adjektif karena menjelaskan ciri atau jenis dari suatu benda. Nah, sampai sini pelajarannya. Terima kasih. Mohon nanti diperhatikan tugasnya dan silakan dicatat di buku apa yang sudah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.